wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang bertema isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Trasya Ristiana Fadila dengan NIM 2019-310408. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayatul Uma dengan NIM 2019-310411. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Farah Hikmanur Safana dengan NIM 2019-310413. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tajunisa Putri Wali Santoso dengan NIM 2019-310-414 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizkika Cahya Marhani dengan NIM 2019-310427. Saya dari kelompok 3. Jadi, kelompok kami akan menerangkan materi tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Nah, yang pertama ada bab memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Jadi ada yang namanya model pemikiran tentang isu etika sosial dan politik. Nah, apa sih itu etika? Etika mengacu pada prinsip-prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seseorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Nah, sistem informasi menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam dan mengancam eksistensi distribusi kekuatan, uang, hak, dan kewajiban. Nah, ada masalah etika lain berkaitan dengan sistem informasi. Yang pertama yaitu membangun konsekuensi yang dapat diukur sistem informasi untuk menentukan standar, menjaga kualitas sistem yang melindungi keamanan individu masyarakat, dan yang terakhir yaitu mempertahankan nilai dan institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup di masyarakat. Teknologi informasi baru memiliki dampak seperti gelombang, menimbulkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Isu ini memiliki 5 dimensi moral, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban informasi, contohnya apa yang dimiliki oleh individu dan organisasi, apa yang harus mereka lindungi. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban kepemilikan, bagaimana hak kekayaan intelektual model lama dapat dilindungi dalam sebuah masyarakat digital. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan pengendalian, contohnya siapa yang mampu menyelenggarakan dan akan diberi sanksi atas perbuatan yang merugikan terhadap informasi. Yang keempat yaitu kualitas sistem, yang artinya standar kualitas data dan sistem seperti apa yang kita butuhkan untuk melindungi hak. Yang terakhir yaitu kualitas hidup, yang artinya nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam sebuah masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang tren utama dan teknologi yang mengedepankan isu etika. Jadi ada tren dan dampak. Yang pertama yaitu kecepatan komputasi R lipat 2 kali setiap 18 bulan. Jadi berdampak semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Yang kedua yaitu biaya penyampaian data menurun dengan cepat, yaitu berdampak perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya. Yang ketiga yaitu memajukan aliansi data, yang berdampak pada perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi yang berdampak pada menyalin data dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh lebih mudah. Di sini saya menjelaskan tentang konsep dasar responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Yang pertama, responsibilitas. Ada
adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Yang kedua, akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Yang ketiga, liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem maupun organisasi. Konsep-konsep dasar ini membentuk analisis etika yang berdasar dari sistem informasi dan orang-orang yang mengelolanya. Yang pertama, teknologi informasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, dan individu. Sistem-sistem tersebut tidak berdampak bagi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, sistem informasi mempengaruhi eksistensi produk institusi, organisasi, serta tindakan dan perilaku individual. Yang kedua, tanggung jawab terhadap konsekuensi dari teknologi tersebut sepenuhnya jatuh pada institusi, organisasi, dan manajer yang memilih untuk menggunakan teknologi tersebut. Menggunakan teknologi informasi dengan tanggung jawab sosial mengandung arti bahwa Anda dapat bertanggung jawab terhadap konsekuensi perbuatan Anda. Yang ketiga, di dalam masyarakat yang memiliki etika dan politik, setiap individu dapat memperoleh ganti rugi kerusakan atau kerugian yang dideritanya melalui rangkaian hukum yang dikarakteristikan sebagai proses hukum. Selanjutnya, analisis etika. Terdapat 5 proses menganalisis isu-isu etika. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Temukan siapa yang melakukan tindakan dan untuk siapa tindakan tersebut dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Isu etika, sosial, dan politis selalu mewakili nilai-nilai yang lebih tinggi. Biasanya isu etika melibatkan sebuah dilema, dua program tindakan yang bertentangan namun sama-sama mendukung atau memiliki nilai manfaat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap isu etika, sosial, dan politik selalu memiliki pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa Anda ambil. Anda mungkin akan menemukan tidak ada pilihan yang dapat memuaskan semua pihak, namun beberapa pilihan lebih baik ketimbang yang lainnya. Dan yang terakhir, identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang Anda ambil. Beberapa pilihan mungkin benar secara etika, namun membawa malapetaka dari sudut pandang yang lain. Suatu pilihan mungkin berhasil dalam suatu kasus, namun belum tentu berhasil dalam kasus serupa. Prinsip-prinsip utama etika. Terdapat beberapa prinsip etika yang digunakan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan orang lain perlakukan kepadamu. Posisikan diri Anda pada posisi orang lain dan berpikir seolah-olah Anda adalah objek dari keputusan yang Anda buat dapat membantu Anda dalam membuat keputusan yang adil. Yang kedua, jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seseorang. Tanyakan kepada Anda, jika setiap orang yang melakukan hal ini, dapatkah suatu organisasi atau masyarakat bertahan? Dan yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Suatu tindakan mungkin akan membawa perubahan kecil saat ini dan hal tersebut dapat diterima. Namun apabila hal tersebut dilakukan berulang-ulang, hal tersebut akan membawa perubahan yang tidak dapat diterima dalam jangka panjang. Dan yang keempat, ambil tindakan yang memberi nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Aturan ini mengasumsikan Anda dapat memprioritaskan tingkat nilai dan memahami konsekuensi dari berbagai macam tindakan. Yang kelima, ambil tindakan yang memberikan kerugian sedikit atau biaya paling murah. Beberapa tindakan memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal dengan kemungkinan yang rendah atau biaya kegagalan yang sangat mahal dengan kemungkinan yang cukup besar. Hindari tindakan yang memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal. Yang keenam dan yang terakhir, asumsikan bahwa seluruh benda baik atau berwujud maupun tidak berwujud adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Jika segala sesuatu diciptakan berguna untukmu, maka hal tersebut memiliki nilai dan Anda seharusnya berambisi orang yang menciptakannya mengharapkan kompensasi atas pekerjaannya. Selanjutnya yaitu kode etik profesional.
Kode etik adalah janji profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Sebagai contoh, hindari merugikan orang lain dan menghormati hak kepemilikan termasuk kekayaan intelektual. Ketika sekelompok orang mengklaim sebagai profesional, mereka memikul hak dan kewajiban yang khusus karena terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehormatan. Kelompok profesional bertanggung jawab kepada aturan khusus yang terkait dengan profesi mereka masing-masing dengan menentukan tindakan, kualifikasi, dan kompetensi yang dibutuhkan. Kelompok profesional bertanggung jawab kepada aturan khusus yang terkait dengan profesi mereka masing-masing dengan menentukan tingkat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Sistem informasi telah menciptakan dilema etika yang baru, yang salah satunya berupa rangkaian kepentingan yang saling berseteru satu sama lain. Banyak perusahaan yang mengawasi apa yang dilakukan karyawannya di internet untuk mencegah mereka membuang-buang sumber daya perusahaan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Seperti Facebook misalnya, mengawasi pengikutnya, kemudian menjual informasinya kepada perusahaan iklan ataupun perusahaan pembuat aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak informasi, yaitu sebagai privasi dan kebebasan di era internet. Nah, privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan atau campur tangan pihak lain. Seperti itu. Nah, hak terhadap privasi dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman dengan berbagai undang-undang yang ada. Nah, sebagian besar undang-undang yang mengatur hak privasi ini di Amerika dan di Eropa disusun berdasarkan aturan hidup yang disebut dengan praktik informasi yang adil atau Fair Information Practice atau disingkat FIP. Nah, yang dicetuskan pada tahun 1973 oleh Komite Penasihat Pemerintah Federal. Lalu di sini juga ada prinsip-prinsip dari FIP yang didasarkan oleh gagasan tentang kepentingan yang saling memberi manfaat. Nah, perlindungan privasi telah ditambahkan pada hukum mengatur jasa keuangan dan perlindungan terhadap perawatan dan pemindahan informasi kesehatan seseorang. Nah, selanjutnya ada juga instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Di Eropa, perlindungan terhadap privasi yang lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Tidak seperti di Amerika Serikat, negara-negara Eropa tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi milik seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nah, selanjutnya juga ada tantangan dari internet terhadap privacy. Pelacakan web yang telah terjadi pada suatu situs web dan laman web yang telah dikunjungi, pengawasan dan pelacakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pengunjung. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh situs web perorangan, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan periklanan seperti Microsoft Advertising, Yahoo, dan DoubleClick. Nah, lalu juga ada cookies. Cookies adalah salah satu teks kecil yang tersimpan pada hard disk ketika pengguna mengunjungi suatu situs web. Nah, cookies ini juga digunakan untuk mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan oleh pengunjung dalam melakukan browsing internet, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada solusi teknis dari privacy ini. Nah, sebagai pelengkap undang-undang, ada beberapa solusi teknis yang dapat melindungi privasi pengguna selama berinteraksi menggunakan situs web. Nah, kebanyakan dari perangkat yang telah digunakan untuk mengenkripsi surel atau berselancar di dalam dunia maya secara anonim atau mencegah komputer klien dari menerima cookies. Hak kekayaan. Di sini ada kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah subjek persoalan bagi berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi, antara lain yaitu rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Nah, yang pertama ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini yang dimaksud adalah setiap
setiap produk karya intelektual sebuah formula, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis, seperti itu. Nah, hukum rahasia dagang melindungi ide pokok dalam pengerjaan suatu produk. Untuk membuat klaim ini, pencipta atau pemilik harus mengikat karyawan dan pelanggannya dengan persetujuan tertutup. Nah, selanjutnya ada hak cipta. Hak cipta ini adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap tindakan menyalin keseluruhan isi maupun sebagian program, termasuk salah satunya adalah merusak dan menghilangkan. Namun, ada juga kekurangan dari hak cipta adalah pemikiran yang terkandung dalam karya tersebut tidak dilindungi, tetapi hanya sebagai manifestasi saja atau karya sisi belakang saja, seperti itu. Selanjutnya ada paten. Nah, di sini paten adalah mengizinkan pemiliknya untuk melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperolehnya selama 20 tahun. Nah, konsep utama dari undang-undang hak paten adalah mereka memberikan hak monopoli terhadap ide dan konsep yang terkandung dalam perangkat lunak, seperti itu. Nah, adapun kesulitan dalam melakukan hak paten ini yaitu selain melewati kriteria ketat yang kurang jelas, orisinalitas dan kebaruan, termasuk waktu tunggu bertahun-tahun untuk memperoleh perlindungan hak paten tersebut. Selanjutnya ada tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada dari media digital seperti buku, majalah, atau media lainnya untuk yang tujuannya untuk mempermudah replikasi atau memperbanyak cetakan, perpindahan ataupun perubahan, seperti itu. Yang kedua ada adanya World Wide Web atau WWW yang dapat menyalin dan mendistribusikan apapun kepada ribuan bahkan jutaan orang di seluruh dunia meskipun mereka menggunakan komputer yang berbeda. Nah, yang terakhir ada pendistribusian file ilegal. Namun sekarang pendistribusian file ilegal ini sudah menurun karena adanya iTunes Store pada tahun 2001, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Bersamaan dengan Undang-Undang Kekayaan dan Privasi, Teknologi, dan Informasi baru memberikan tantangan bagi liabilitas, hukum, dan praktik sosial yang sudah ada dalam melindungi institusi dan masyarakat. Lalu saya akan menjelaskan tentang masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Perangkat lunak sangat berbeda dengan buku. Penggunaan perangkat lunak mungkin memiliki ekspektasi tentang sebuah perangkat lunak yang sempurna tanpa cacat, dan penilaian perangkat lunak umumnya berdasarkan kemampuannya melaksanakan tugas. Perangkat lunak yang begitu sentral memberikan kesempatan yang baik untuk memperluas undang-undang liabilitas guna untuk menjangkau perangkat lunak, meskipun perangkat lunak tersebut hanya menyediakan layanan informasi. Di sini saya akan menjelaskan kualitas sistem, kualitas data, dan kesalahan sistem. Berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Sebagai contoh, meskipun perusahaan perangkat lunak telah berupaya untuk memperbaiki kelemahan pada produknya sebelum diluncurkan ke pasaran, namun akhirnya mereka tetap meluncurkan produk dengan sedikit kelemahan tersebut dikarenakan waktu dan biaya. Terdapat 3 sumber prinsip kinerja sistem yang buruk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu celah atau kelemahan dan kesalahan atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu kualitas input data yang buruk.
Meskipun celah atau kelemahan pada perangkat lunak dan kerusakan pada fasilitas sudah merupakan hal yang lumrah, sejauh ini sumber kegagalan sistem dalam organisasi bisnis adalah kualitas data. Di sini akan menjelaskan tentang kualitas hidup pada keadilan, akses, dan batasan. Yang pertama, menyeimbangkan kekuatan pada pusat versus tepian. Komputer-komputer mainframe yang terpusat akan memusatkan kekuatan seluruh sumber daya suatu negara sehingga menghasilkan masyarakat Big Brother seperti novel George Orwell tahun 1984. Yang kedua, kecepatan perubahan pada berkurangnya waktu respons terhadap persaingan. Pasar global yang lebih efisien saat ini mengurangi hambatan sosial bagi organisasi bisnis yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi dengan persaingan. Kita menghadapi resiko dalam mengembangkan sebuah masyarakat just in time dengan pekerjaan just in time dan tempat kerja, keluarga, dan liburan yang just in time. Yang ketiga, mengelola batasan pada keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Di kemajuan sistem informasi ini ya, yang didukung oleh pertumbuhan bidang pekerjaan yang menuntut ilmu pengetahuan menyebabkan semakin banyak orang yang dapat bekerja sambil berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman lainnya. Payung pekerjaan berkembang semakin luas, mengubah batasan 8 jam per hari menjadi waktu dalam perjalanan, waktu liburan, dan waktu luang lainnya. Yang keempat, ketergantungan dan kerentanan. Saat ini di organisasi bisnis, pemerintahan, sekolah, dan perkumpulan pribadi lainnya sangat bergantung pada sistem informasi. Meskipun ada resiko yang tinggi terhadap gagalnya sistem informasi ini, jika sistem-sistem tersebut gagal, maka tidak ada struktur cadangan terhadap data-data yang hilang akibat kegagalan sistem informasi tersebut. Yang kelima, kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Kejahatan komputer adalah rangkaian tindakan ilegal atau cacat hukum yang dilakukan lewat penggunaan komputer atau terhadap sistem komputer. Penyalahgunaan komputer adalah serangkaian tindakan menggunakan komputer yang belum tentu merupakan tindakan ilegal namun dianggap kurang etis. Yang keenam, ketenagakerjaan pada dampak buruk teknologi dan penataan ulang pekerjaan yang hilang. Merekayasa ulang pekerjaan adalah hal umum yang dianggap oleh komunitas sistem informasi sebagai sebuah keunggulan utama dari teknologi informasi tertentu. Yang ketujuh, kesetaraan dan hak akses. Pada meningkatnya kesenjangan sosial dan perbedaan ras. Kesenjangan digital serupa juga terjadi di sekolah-sekolah Amerika. Sekolah-sekolah di wilayah miskin memiliki jumlah komputer, kualitas pendidikan, serta akses internet yang lebih rendah bagi murid-muridnya. Yang ke-8, resiko kesehatan. Ada RSI, CVS, dan teknostress. Penyakit paling umum dewasa ini adalah cedera stres yang berulang. RSI terjadi ketika sekelompok otot dipaksa melakukan tindakan yang bersama dan saling berulang-ulang, seringkali dengan beban yang berat. Penyebab terbesar RSI adalah keyboard komputer. Salah satu RSI yang paling sering terjadi yang berhubungan dengan penggunaan komputer adalah sindrom carpal tunnel. Lalu sindrom penglihatan komputer atau CVS adalah kondisi mata tegang karena melihat layar monitor terlalu lama, terus laptop, smartphone
serta perangkat genggam permainan video. CVS mempengaruhi 90 orang yang menghabiskan waktu 3 jam atau lebih dalam satu hari di depan komputer. Lalu penyakit terbaru yang berhubungan dengan komputer adalah teknostres, yaitu stres yang timbul dari penggunaan komputer. Gejalanya adalah kejengkelan, permusuhan terhadap orang lain, ketidaksabaran, dan kelelahan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.